Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi apa yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu berkaitan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang sering terjadi berkaitan dengan salat. Dan kemarin kita sudah menyebutkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan tata cara salat, ya. Seperti contoh yang pertama, melafadzkan niat dengan suara yang keras. Kemudian tidak menggerakkan lidah ketika mengucapkan takbir atau membaca Al-Quran, ya, dan juga membaca seluruh zikir-zikir yang berada dalam sholat. Kemudian juga kemarin atau pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika dalam posisi berdiri, ya, seperti mengulang-ulangi Al-Fatihah beberapa kali, ya, mengulangi 2 sampai 3 kali membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga banyak bergerak ketika melaksanakan sholat. Kemudian yaitu yang terakhir adalah tergesa-gesa dalam membaca surah Al-Fatihah. Tapi binillah ta'ala insyaallah kita akan lanjutkan lagi masih dalam pembahasan kesalahan-kesalahan yang berada di dalam sholat. Dan sekarang kita akan sebutkan insyaallah kesalahan yang berkaitan dengan ruku' dan juga i'tidal, ya, kesalahan yang berkaitan dengan ruku' dan i'tidal. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kemarin yang telah kita sebutkan bahwasanya kesalahan yang sering dilakukan atau kesalahan yang sering berkaitan dengan ruku, yaitu seseorang mereka tidak mengangkat kedua tangannya ketika mau ruku ataupun ketika bangkit dari ruku. Ya, padahal disunnahkan ketika seseorang hendak ruku atau ketika dia bangkit dari ruku, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Kemudian kesalahan yang sering juga biasa kita dapatkan adalah ketika seseorang bangkit dari ruku, ya, kemudian dia mengangkat tangan sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd, akan tetapi posisi kedua tangannya sama seperti dengan orang berdoa. Ya, kami ulangi bahwasanya kesalahan yang sering dilakukan ketika ruku ataupun i'tidal, yaitu seseorang bangkit dari rukunya, kemudian dia mengangkat tangan sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd, akan tetapi posisi kedua tangannya seperti orang yang berdoa, ya. Maka ini adalah hal yang kurang benar, ya. Adapun hal yang benar, maka ketika seseorang bangkit dari rukunya kemudian dia mengangkat tangannya sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd, maka posisi kedua tangannya itu sama dengan ketika seseorang melakukan takbiratul ihram atau takbir-takbir yang lainnya, bukan seperti orang yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ya, ini adalah hal yang tidak benar. Kemudian juga berkaitan dengan kunut, ya, ketika seseorang membaca kunut, baik itu di dalam sholat witirnya ataupun ketika seseorang membaca kunut di kunut nazilah, ya, ataupun ketika kita mengambil pendapat daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya kunut itu adalah sunnah, ya, terkadang kita dapatkan orang, ya, mereka tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd terlebih dahulu. Ya, ketika mereka bangkit dari rukunya, mereka mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian mereka langsung membaca kunutnya. Ya.
Ini biasa kita dapatkan dan ini adalah hal yang salah. Ya. Ternyata hal yang benar yaitu ketika seseorang melakukan kunut, maka ketika dia bangkit dari rukuknya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka harus mengucapkan Rabbana walakal hamd terlebih dahulu. Ya, karena perlu kita ketahui bahwasanya mengucapkan Rabbana walakal hamd adalah termasuk daripada wajib salat, yang dimana ketika dia ditinggalkan maka salat tersebut tidak sah. Sedangkan kunut adalah hukumnya sunnah, ya walaupun daripada pendapat mazhab Syafi'i tersebut. Kemudian juga ya yang biasa sering kita dapatkan kebanyakan orang atau sebagian orang mereka menambahkan kata wasyukru, ya wasyukru dalam doa Rabbana walakal hamd. Ya, jadi mereka ketika membaca Rabbana walakal hamd mereka menambah dengan wasyukru, berarti Rabbana walakal hamd wasyukru. Ya, dan ini juga adalah tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kesalahan yang berkaitan dengan ruku dan juga i'tidal, ini berkaitan dengan imam. Ya, ini berkaitan dengan imam. Yang terkadang biasa kita dapatkan imam terlalu lama dalam membaca doa kunut, ya, bahkan sampai 20 menit, bahkan sampai setengah jam. Ya, dan tentunya hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika seseorang imam membaca kunut terlalu panjang, bahkan sampai 20 menit, bahkan lebih, ya, ini menjadikan makmum atau menjadikan jamaah mereka menjadi letih, ya, atau mereka menjadi capek, sehingga konsentrasi mereka ketika melaksanakan sholat atau kekhusyuan mereka dalam melaksanakan sholat bisa rusak, yang menyebabkan pahala mereka ketika melaksanakan sholat menjadi berkurang. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi juga di dalam sujud. Ya, kalau tadi ruku dan juga i'tidal, sekarang dalam posisi sujud. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika akan sujud ataupun ketika bangkit dari sujud. Ya, maka ini adalah kebalikan daripada ruku tadi. Kalau ruku tadi disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit ataupun menuju ke ruku tersebut, sedangkan sujud tidak. Ya, sujud tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit ataupun ketika sujud. Ya, karena ada kaidah mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan sujud, ya entah dia itu hendak turun untuk melaksanakan sujud atau dia bangkit dari sujudnya, maka tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga kesalahan yang biasa kita dapatkan ketika sujud, yaitu mewajibkan untuk menyingkap, ya, atau membuka sebagian anggota sujud, ya, ketika melaksanakan sujud, ya, seperti songkok seumpama, ya, yang dimana songkok ini menghalangi jidat ketika melaksanakan sujud. Ya. Sebagian menganggap seseorang tersebut harus menyingkap songkok tersebut, ya, supaya anggota sujud tersebut dapat terkena dengan tempat sujud tersebut. Seperti contoh juga, ya, dengan baju yang panjang atau seseorang yang sholat menggunakan kaos tangan. Ya. Maka sebagian orang menganggap bahwasanya hal ini wajib untuk dilepas, ya, karena ini adalah menghalangi anggota sujud tersebut untuk mengenai tempat sujud. Ya, padahal ini adalah hal yang kurang benar. Ya, maka tidak dipermasalahkan ketika anggota sujud tersebut terhalang oleh pakaian ataupun yang lain. Dan juga sebagian juga mewajibkan untuk sujud di atas tanah, ya, tidak boleh sujud di atas sejadah, ya, atau bagian darinya. Ya, dan ini kebanyakan diyakini oleh kaum Syiah. Ya, sebagaimana kaum Syiah ketika mereka sholat mereka menggunakan batu Karbala, ya, yang batu Karbala yang terbuat dari tanah liat mereka buat untuk tempat mereka sujud. Ya, dan ini mereka menganggap bahwasanya sujud di atas atau seseorang sujud itu wajib dilakukan di atas tanah. Ya, jadi ketika seorang sujud di atas sejadah, ya, ataupun di atas alas-alas yang lain, maka ini tidak sah. Kemudian kesalahan yang lain yaitu selalu mengusap rambut, ya, selalu mengusap rambut dari dahi, agar dahi ketika sujud dia tidak tertutup dengan rambut, ya. Padahal hal ini adalah hal yang tidak perlu, ya. Dan juga tidak mengapa ketika seseorang sedang sujud kemudian rambutnya menutupi dahinya, ya. Karena hal ini terkadang biasa kita dapatkan sehingga seseorang mereka melakukan banyak gerakan yang tidak perlu di dalam sholatnya. Ya. Bahkan sebagian pernah kita mengatakan bahwasanya atau pernah kita mendengarkan seseorang mengatakan ketika seseorang melaksanakan sholat, walaupun ada sehelai rambut di dahinya, maka sholatnya tidak sah. Ya, tentunya adalah
ini perkataan yang kurang benar, ya, perkataan yang kurang benar. Walaupun dahi atau rambut kita tertutup dengan rambut, ya, keseluruhan, maka tidak mengapa untuk sujud di atasnya, ya, tidak mengapa untuk sujud di atasnya dan tidak mempengaruhi daripada kualitas salat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya, kesalahan yang biasa didapatkan ketika sujud, yaitu ini berkaitan dengan orang yang sakit, ya, berkaitan dengan orang yang sakit, yaitu seseorang mengangkat sesuatu agar bisa digunakan sebagai tempat bersujud, ya. Dan ini biasanya kita dapatkan untuk orang-orang yang sakit, yang dimana orang sakit tersebut tidak mampu untuk sujud di lantai, ya. Maka yang seharusnya dilakukan cukup untuk menunduk, ya, cukup untuk menunduk, tidak usah dia mengambil sesuatu untuk dia menempelkan ke dahinya, ya, seperti mengambil sejadah ataupun mengambil alas supaya dia dijadikan tempat sujud, tidak perlu, ya. Maka yang harusnya dia lakukan bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk sujud di atas lantai, maka dia cukup untuk menundukkan kepalanya semampunya, ya, menundukkan kepalanya semampunya dan tidak perlu mengangkat sejadah ataupun sesuatu untuk ditempelkan ke dahinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengucapkan doa subhana man la yanamu wa la yashu ketika melaksanakan sujud sahwi, ya, dan ini adalah tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika seseorang melaksanakan sujud sahwi, doa yang dibaca, ya, ketika melaksanakan sujud sahwi adalah doa sujud seperti biasanya, ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan lagi yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika duduk, tasyahud dan juga taslim, ya, atau salam, ya, kesalahan yang sering dilakukan ketika duduk, tasyahud dan juga taslim atau salam. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengharuskan untuk menambah kata sayyidina, ya, sebelum menyebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud, ya. Yang pertama adalah mengharuskan untuk menambah kata sayyidina sebelum menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud. Dan di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun para ulama juga menyebutkan sebab khilaf, ya, kenapa mereka berkhilaf di dalam hal ini, ya. Pendapat mereka yang pertama atau sebab mereka yang pertama, kenapa mereka menambahkan kata sayyidina, yaitu untuk menjalani adab kepada Nabi SAW. Ya, itulah mengapa mereka, sebagian di antara mereka menambahkan kata sayyidina di dalam tasyahud, karena bentuk adab mereka kepada Nabi SAW. Ataupun ada pendapat yang lain, ya, mereka menjalankan perintah Nabi SAW yang dimana Nabi mengajarkan sholawat, ya, tanpa ada kata lafaz sayyidinanya. Taib, adapun pendapatnya, ya, pendapat di kalangan para ulama menyikapi sebab khilaf tersebut di sini terbagi menjadi dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menambah kata sayyidina ini lebih afdol, ya, lebih afdol dalam menambahkan kata sayyidina di dalam tasyahud, ya. Mengapa mereka berpendapat demikian? Ya, menurut mereka menambah kata sayyidina itu adalah bentuk untuk menggabungkan antara adab kita sekalian kepada Nabi SAW dan juga melaksanakan perintah untuk bersalat kepada beliau. Ya, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya ketika seseorang bersalat kepada Nabi, ya, dengan menambahkan kata sayyidina, berarti dia menjalankan dua perintah. Yang pertama perintah kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian juga bentuk daripada adab kepada Nabi SAW. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah tidak menambahkan kata sayyidina di dalam sholawat ketika bertasyahud di dalam sholat, ya. Mengapa demikian? Karena alasannya sebenarnya simpel, yang kedua ini, ya, karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW maka itulah yang diikuti, ya. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, lafaz untuk membaca tasyahud, ya, di dalam sholat, di sini tidak ditambahkan kata sayyidina. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan, dan salawat yang paling sempurna adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi tidak mengatakan sayyidina. Ya, itulah mengapa pendapat yang kedua mengatakan lebih afdol tidak mengatakan sayyidina,
Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh menambah-nambahnya. Apa yang datang dari Nabi, maka itulah yang kita kerjakan. Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasa juga atau kesalahan yang biasa juga dilakukan di dalam duduk ya ataupun tasyahud adalah membaca bismillah. Ya, membaca bismillah ketika tasyahud, ya. Bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu dan seterusnya, ya, ataupun bismillah, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang biasa kita dapatkan kesalahan ketika duduk ataupun tasyahud, ya, dan juga salam, yaitu berisyarat dengan tangan kanan, ya, ketika salam pertama. Ya, ini biasa sering kita dapatkan seseorang ketika mereka salam ke kanan, mereka membalikan telapak tangannya ke arah kanan juga, dan ketika mereka salam menoleh ke arah kiri, mereka juga membalikan telapak tangan kirinya ke arah kiri juga. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak benar, ya, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu yang biasa atau kesalahan yang sering didapatkan ketika duduk tasyahud dan juga taslim atau salam, yaitu seseorang mengucapkan salam atau ketika salam mereka mengucapkan as'alukal fauza bil jannah, bahwasanya aku memohon kepadamu ya Allah untuk memperoleh surga, ketika dia menoleh ke arah kanan. Kemudian ketika dia menoleh ke arah kiri, mereka mengatakan atau mereka berdoa as'alukan najata minan nar, aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya, aku berlindung kepadamu dari neraka. Dan ini adalah hal yang kurang benar. Adapun ketika seorang salam, maka dicukupkan dengan salam tersebut, assalamualaikum warahmatullahi, ataupun dicukupkan dengan assalamualaikum, atau kalau mau yang lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut yang bab yang selanjutnya, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan masjid dan juga salat berjamaah, ya, kesalahan yang berkaitan dengan masjid dan juga salat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kesalahan muazzin, ya, kesalahan muazzin dan juga orang yang mendengarkan azan. Yang pertama adalah kesalahan dalam mengatakan hukum azan, ya, kesalahan dalam mengatakan hukum azan, ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hukum azan ini adalah sunnah, ya, hukum azan adalah sunnah. Akan tetapi, ya, hukum yang benar adalah fardu kifayah, ya, yaitu hukum azan adalah fardu kifayah, ya. Jadi sebagian orang menganggap hukum azan adalah sunnah, sehingga sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya azan ini adalah hal yang sepele, ya, adalah hal yang sepele dan juga hal-hal yang biasa saja, ya, padahal hal ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan, ya, karena dia masuk daripada wajib kifayah, yang dimana ketika seseorang sudah melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi yang lain, ya. Tetapi ketika seseorang tidak ada yang melakukannya, maka semuanya ikut berdosa. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum, ya, falyu'azzin lakum ahadukum wal yu'ammukum akbarukum, ya. Jika telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian untuk mengimami kalian. Ya, di sini di hadis ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk, ya, mengumandangkan azan, dan juga perintah, ya, atau bentuk perintah dari Nabi SAW menunjukkan untuk sesuatu yang wajib. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengeraskan suara ketika bersolat kepada Nabi SAW setelah azan, ya, mengeraskan suara ketika bersolawat dan salam kepada Nabi SAW ketika selesai azan, ya, maka ini juga tidak ada landasannya dari Nabi SAW, baik itu dibaca secara keras maupun secara pelan, ya. Adapun seseorang yang beralasan dengan menggunakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau mengatakan idza sami'tumul muazzin ya faqulu misla ma yaqulu summa shallu alayya fa innahu man shalla alayya, ya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, Nabi mengatakan apabila kalian mendengarkan muazzin, ya, mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Kemudian bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, ya. Kalau seseorang berhujjah dengan hadis ini, ya, maka itu adalah bentuk kesalahan, ya, itu adalah sebuah kesalahan, ya, karena hadis ini dipertunjukkan bagi orang yang mendengarkan azan, bukan bagi seorang muazzin,
Ya, adapun orang yang mendengarkan azan maka dia disunnahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan seorang muazin, ya, dan juga disunnahkan juga untuk bersolat kepada Nabi SAW, ya, karena barang siapa yang bersolat kepada Nabi sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali. Adapun bagi seorang muazin maka, ya, mereka tidak diwajibkan atau bahkan tidak disyariatkan untuk bersolat kepada Nabi SAW ketika selesai melaksanakan azan. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan yang berkaitan dengan muazzin dan juga orang yang mendengarkan azan adalah tasbih, doa dan juga nasyid sebelum azan. Ya, ini biasa sering kita dapatkan di masjid-masjid di sekitar kita, ya, yang dimana mereka ketika sebelum azan dikumandangkan, mereka memutar murotal atau memutar salat-salat kepada Nabi SAW yang bahkan salawatnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, di sini dikatakan bahwasanya para ulama, ya, di sini disebutkan para ulama, bahkan para ulama sekalipun melarang hal tersebut, ya, bahkan para ulama melarang hal tersebut, sebagaimana, ya, Al-Hajjawi, dan beliau adalah salah satu ulama daripada ulama Hanabilah, ya, beliau mengatakan, dan selain azan sebelum fajar, ya, baik itu bertasbih, nasyid, berdoa dengan suara yang keras dan juga selainnya dalam azan, maka ini bukan termasuk sunnah, ya, dan tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwasanya hal tersebut disukai, ya, bahkan ini termasuk daripada sesuatu yang baru yang dibenci, ya. Kemudian juga perkataan daripada Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya sungguh, ya, kita sering melihat ada yang bangun di malam hari, kemudian mereka naik di atas menara memberikan nasihat dan juga berzikir, dan juga di antara mereka ada yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang-orang yang tidur, dan mereka mengganggu bacaan orang-orang yang sholat, ya, ataupun bacaan orang-orang yang sedang sholat tahajud, dan semua itu termasuk daripada kemungkaran-kemungkaran. Ya, kalau kita lihat daripada perkataan ulama ini, alasan kenapa para ulama membenci hal tersebut karena suara-suara yang dikeluarkan ketika sebelum azan itu mengganggu orang-orang yang tidur dan juga mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat tahajud. Ya, yang dimana ketika seseorang sedang melaksanakan sholat tahajud, tentunya dia mempunyai bacaan tersendiri. Ya, ketika dia mendengarkan suara-suara selain daripada bacaannya, maka tentunya dia akan terganggu. Tapi kemudian yang selanjutnya, yang kesalahan yang sering didapatkan ketika melaksanakan sholat yaitu tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa ketika berjalan menuju masjid dan juga menyimpulkan jari-jari kedua tangannya. Ya, ini juga kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ya, untuk berjalan menuju masjid dengan tenang dan juga tidak tergesa-gesa. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah, ya, apabila kalian mendengarkan iqamah, ya, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bisakinah wal waqari wala tusri'u, ya, dan bagi kalian tenanglah dan khusyuk serta janganlah terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, ya, dan apa yang kalian dapati dari imam maka ikutilah, sedangkan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Begitu pula, ya, kita sekalian dilarang bagi orang-orang yang sudah berwudu di rumahnya, kemudian dia ketika dia berangkat ke masjid, mereka menjalin jari jemarinya atau menyimpulkan jari jemarinya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi sholatin. Ya, jika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia menjalin jari jemarinya karena dia sudah berada di dalam salat, ya, karena dia sudah berada di dalam salat. Kemudian yang selanjutnya yaitu hal-hal yang sering kita dapatkan, kesalahan-kesalahan yang sering kita dapatkan di dalam melaksanakan salat adalah seseorang tidak memperhatikan sunnah-sunnah ketika memasuki masjid, ya, seperti berdoa, ya, dan juga ketika masuk ke dalam masjid, ya, mendahulukan kaki kiri, dan juga ketika keluar masjid mendahulukan ketika masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan, sedangkan keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Ya, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika masuk ke dalam masjid untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca doa dan juga membaca zikir. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillahi, Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya,
dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan ketika juga kita sekalian keluar dari masjid, Nabi mengajarkan untuk meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir dan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga bukakanlah padaku pintu-pintu karuniamu. Ya, dan juga kita sekalian disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid, ya, sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan, dan juga mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambut dan juga ketika bersuci, ya, baik juga dan juga semua di dalam setiap perkara yang baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang sering kita dapatkan ketika di dalam masjid ataupun ketika melaksanakan sholat adalah keluar dari masjid ketika azan, ya, keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan dari Abu Sya'sa, ya, beliau mengatakan kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa adzana al muazzin, ya, bahwasanya kami sedang duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah, ya, maka pada saat itu muazzin azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, ya, maka seorang pemuda bangkit dari masjid kemudian dia jalan. Fatba'u Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid, ya, maka Abu Hurairah terus melihat pemuda tersebut sampai pemuda tersebut keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun mengatakan, amma hadza faqad asa awal Qasim sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun orang ini maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim atau Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini adalah teguran bagi seseorang, ya, atau bagi orang-orang yang ketika azan sedang dikumandangkan akan tetapi dia keluar dari masjid tersebut, ya, keluar dari masjid tersebut. Akan tetapi dikecualikan oleh beberapa keadaan, ya, apabila ada hal-hal yang mengharuskan dia untuk keluar dari masjid, sebagaimana, ya, di dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan wa ala hadal amalu inda ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum alla yakhruja ahadun minal masjidi ba'dal adani illa min uzrin ay yakuna ala ghairi wudu'in aw amrin wala budda minhu. Ya, kata At-Tirmidzi di dalam sunannya, inilah yang diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang setelah mereka, yaitu tidak boleh keluar dari masjid setelah azan kecuali ada uzur, ya, semisal untuk wudu karena dia belum melaksanakan wudu tersebut ataupun perkara-perkara yang memang harus dilakukan. Ya, jadi umumnya ketika seseorang berada di dalam masjid kemudian azan dikumandangkan, maka dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari masjid kecuali dia mempunyai uzur, ya, seperti tadi disebutkan ketika dia belum berwudu ataupun, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memaksa dia untuk keluar dari masjid tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbicara antara dua orang di belakang, ya, padahal sudah iqamah, ya, kemudian juga imam sudah melakukan takbiratul ihram, dan ini juga biasa sering kita dapatkan oleh banyak orang, ya, kebanyakan adalah pemuda-pemuda muslim yang dimana mereka tidak bersegera masuk ke dalam barisan ketika iqamah telah dikumandangkan, atau bahkan imam setelah melaksanakan takbiratul ihram mereka masih berbicara di belakang, ya, sebagaimana Imam Malik ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan, aku berpandang bahwasanya hendaknya mereka berdua meninggalkan perbincangan mereka ketika imam sudah memulai takbiratul ihramnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang biasa kita dapatkan adalah meninggalkan sholat tahiyatul masjid, ya, meninggalkan sholat tahiyatul masjid dan juga tidak mengambil sutroh ataupun tidak mengambil pembatas ketika melaksanakan sholat, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah sebutkan dalam pertemuan yang lalu-lalu, bahwasanya sholat tahiyatul masjid ini adalah perkara yang sangat ditekankan, ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan sampai ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid ini hukumnya adalah wajib, ya, hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka raka'ataini qabla ayyajlis. Ya, jika salah seorang di antara kalian
masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ya, Nabi memerintahkan kepada seorang sahabat yang di mana seorang sahabat tersebut datang dan dia langsung duduk, ya, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah, bahwasanya Sulaik al-Ghatafani, ada sahabat bernama Sulaik al-Ghatafani, datang pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Ya, dan pada saat itu Nabi sedang berkhutbah. Fajalasa, ya, maka Sulaik ini langsung duduk. Ya, maka faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, "Ya Sulaik, kum farka rakaatain." Wahai Sulaik, bangunlah dan kerjakanlah salat 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima, dan ringankanlah salat tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah." Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sudah naik, ya, di atas mimbarnya dalam melaksanakan khutbah, falyarka rakaataini wal yatajawwaz fihima. Ya, maka salatlah sebanyak 2 rakaat dan ringankanlah salat tersebut, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya sunnah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan bagi kita sekalian. Ya, akan tetapi disayangkan justru kebanyakan kaum muslimin meninggalkan sunnah-sunnah ini, ya, diakibatkan mungkin ketidaktahuan mereka, ya, atau ketidakpahaman mereka tentang sunnah yang satu ini. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu salat sunnah, ya, salat sunnah ketika iqamah. Maka ini adalah juga termasuk daripada kesalahan ketika melaksanakan salat, ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah." Ya, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya, kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau menjelaskan tentang hadis Nabi ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya sabda Nabi, ya, fala sholata illa maktubah, tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Di sini terjadi 3 kemungkinan, ya, terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, bahwasanya ketika iqamah telah dikumandangkan maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah. Ya, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah. Ataupun kemungkinan yang kedua, ya, janganlah melakukan salat sunnah, ya, meskipun salat sunnah sudah dimulai, akan tetapi ketika iqamah dikumandangkan maka dia harus membatalkan salat sunnah tersebut, ya, dia harus mendapatkan salat sunnah tersebut untuk bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Ataupun kemungkinan yang lainnya, ya, ketika iqamah dikumandangkan, ya, maka seseorang yang melaksanakan salat sunnah, dia akan salat sunnahnya batal dengan sendirinya, ya, salat sunnahnya batal dengan sendirinya walaupun dia tidak membatalkan salatnya dan orang tersebut tetap melakukan salatnya, ya, tetapi ketika iqamah dikumandangkan maka salat sunnahnya batal dengan sendirinya. Kemudian Abu Hamid, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, dan beliau adalah salah satu ulama Syafi'iyah, ya, beliau mengatakan yang afdol dia harus membatalkan salat sunnahnya dengan batasan apabila dilanjutkan akan menyebabkan dirinya ketinggalan takbiratul ihram, dan alasan ini sangatlah jelas. Ya, jadi ketika seseorang melaksanakan salat sunnah kemudian iqamah telah dikumandangkan, ya, maka ketika dia melanjutkan salat sunnahnya dia tidak mendapatkan takbiratul ihram, maka dia wajib, ya, untuk membatalkan salat sunnahnya. Ya, tetapi jika dia masih mendapatkan takbiratul ihram ketika dia melanjutkan salat sunnahnya, ya, maka tidak mengapa dia melanjutkan salat sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memakan bawang, ya, kemarin sudah kita sebutkan, memakan bawang ataupun yang lain-lainnya ketika hendak berangkat ke masjid yang bisa mengganggu jamaah ketika melaksanakan salat, ya, dan termasuk juga ini adalah rokok, ya, karena rokok juga bisa mengganggu orang lain ketika melaksanakan salat, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man akal al-basala was-suma wal qurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam." Ya, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih yang mentah, ya, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia, yaitu bau-bau yang tidak sedap. Ya, berarti berlaku juga dengan makanan-makanan yang menurut kita enak akan tetapi baunya kurang sedap, ya, seperti pete ataupun jengkol ataupun durian dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan bahwasanya iqamah tidak sah
kecuali dari orang yang azan, ya. Keyakinan bahwasanya iqamah tidak sah kecuali dari orang yang azan, dan hal ini berdasarkan dari sebuah hadis, ya, man azana fahuwa yuqimu, ya, orang yang azan dialah orang yang berhak untuk iqamah, ya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah yang dikatakan oleh para ulama, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani. Jadi ketika seseorang mengamalkan hadis yang lemah, maka dia tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Kemudian juga, ya, tidak menyempurnakan barisan, ya, dan meninggalkan merapatkan barisan dan juga menutup celah. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sekalian untuk menyempurnakan barisan sebelum melaksanakan salat. Sebagaimana di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyas saffi min tamamis shalah." Ya, adapun di riwayat yang lain disebutkan fa inna taswiyatas sufu fi min tamamis shalah. Ya, luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf termasuk daripada kesempurnaan salat. Ya, adapun di riwayat yang lain disebutkan karena lurusnya shaf termasuk daripada mendirikan salat. Kemudian yang selanjutnya yaitu salat di shaf yang terputus, ya, salat di shaf yang terputus. Sebagaimana Muawiyah bin Qurrah, beliau mengatakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, ya, maka kami pun meninggalkan hal tersebut. Ya, kemudian juga terdapat asar dari sahabat, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tasfu bainas sawari, ya, janganlah kalian bershaf di antara tiang-tiang. Ya, adapun ketika masjid sudah penuh, ya, kemudian tidak ada tempat untuk melaksanakan salat, maka uzur tersebut diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk salat di antara tiang-tiang tersebut. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika melaksanakan sholat, dan insyaallah bi'idznillah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain bi'idznillah ta'ala. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.